Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali di Harris Travel Vlog, atau selamat berjumpa juga di kajian Kristologi dan Studi Perbandingan Agama bila Anda melihat video ini di channel saya yang lain. Pada kesempatan kali ini saya mau mengupas dan membahas mengenai sejarah dan asal-usul perayaan Christmas atau perayaan Natal. Oke, jadi sekali lagi ini merupakan topik dan pokok bahasan yang sangat krusial, pokok bahasan yang sangat penting, dan juga mungkin sensitif untuk bagi umat Kristen, karena ini menyangkut keyakinan, menyangkut keimanan, dan doktrin agama Kristen. Jadi sekali lagi, buat saudara-saudaraku umat Kristen, umat Nasrani, saya berharap, ini saran saya, supaya Anda semuanya berbuka hati dan berbuka pikiran. Jadi buang jauh-jauh persangkaan negatif. Anda semuanya harus berpikir secara jernih, berpikir secara intelek. Kita semuanya harus berpikir secara ilmiah, kita harus berpikir secara akademis. Jadi ini merupakan kajian ilmiah, kajian sejarah ya, yang nanti akan disertai dengan data dan referensi. Baik, jadi langsung aja nih ya, dengan pertanyaan yang perlu kita renungi dan perlu kita hayati bersama nih. Ini pertanyaannya gini. Jadi apa sih sebenarnya Christmas itu? Apa sih sebenarnya perayaan Natal atau perayaan Christmas itu? Dari mana sebenarnya asal-usul sejarah perayaan Christmas tersebut? Apa sebenarnya yang dirayakan dalam perayaan Christmas tersebut? Apakah Christmas itu merupakan perayaan agama Kristen? Ataukah Christmas itu merupakan perayaan tradisi budaya sosial dan sekuler? Ataukah perayaan Christmas atau Natal tersebut merupakan perayaan tradisi mitos, tahayul, legenda, dan peninggalan para penyembah berhala? Nah, ini pertanyaan krusial, pertanyaan penting dan kritis yang perlu kita renungkan bersama. Jadi sekali lagi ini merupakan kajian sejarah, kajian ilmu pengetahuan. Jadi kita nggak cukup cuma sekedar percaya beriman tanpa mengetahui asal usul sejarah, asal mula bagaimana perayaan Christmas tersebut. Dan sekali lagi ini yang patut direnung ya. Coba Anda umat Kristen, umat Nasrani, coba merenung sejenak gitu. Jadi apa sih sebenarnya perayaan Christmas tersebut? Apa sebenarnya yang dirayakan pada hari Natal atau hari Christmas tersebut? Apa sebenarnya yang dirayakan oleh orang-orang bule, orang-orang Barat atau orang-orang Kristen pada hari Christmas tersebut? Apakah Christmas atau perayaan Natal tersebut merayakan hari kelahiran Yesus? Ini kan tanggal 25 Desember ya. Christmas Natal pada tanggal 25 Desember yang diperingati setiap tahun. Apakah perayaan Natal atau Christmas tersebut apa sebenarnya sih yang dirayakan oleh orang-orang bule atau orang-orang gereja umat Kristen? Jadi Christmas itu merayakan apa gitu loh? Apakah Christmas Natal tersebut merayakan kelahiran Yesus? Kalau Christmas itu intinya merayakan kelahiran Yesus, nah fakta dan realitasnya tidak ada situ di dalam Alkitab yang berisikan bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Coba Anda teliti dan Anda kaji. Nah, kalau perayaan Natal atau Christmas tersebut ditujukan untuk merayakan hari kematian Yesus di tiang salib, nah fakta dan sejarahnya Yesus tidak pernah mati dan tidak pernah disalib. Nah, ini nanti merupakan pokok bahasan tersendiri yang harus kita kupas secara mendalam. Nah, nanti ada video tersendiri dan kita akan buktikan, dan sudah saya saya upload di beberapa channel saya. Jadi sekali lagi itu pertanyaan kritis yang perlu direnungi dan perlu kita jawab bersama. Baiklah, sekarang kita lihat asal usul dari kata Christmas itu sendiri. Coba kita renungi dan kita teliti ya, kita kaji nih.
dari kata Christmas sendiri. Kita lihat dari kata-kata Christmas ini. Christmas. Kata Christmas ini berasal dari dua kata nih. Christ atau Christ dan Mass. Christ itu yang jelas ditujukan, maksudnya adalah Kristus. Nah, Kristus itu adalah Al-Masih atau Isa Al-Masih, putra Maryam, Nabi Isa Al-Masih. Nah, sedang satu kata lagi, kata Mass. Kata Mass di sini banyak interpretasi atau banyak penafsiran. Kata Mass berasal dari bahasa Latin, yaitu kata misa atau missio. Kata Mass ini maksudnya adalah massa gitu, masyarakat, maksudnya sekelompok massa. Mass. Atau juga penafsiran lain, kata Mass ini maksudnya misa. Misa itu maksudnya perjamuan gitu, dari kata-kata misa, istilah dan kosakata dalam peribadatan gereja, misa. Nah, itu aja sekedar penjelasan dari asal kata Christmas. Nah, baik, sekarang berikutnya nih, pertanyaan kritis, pertanyaan ilmiah, dan argumentasi. Pertanyaan kritis yang perlu direnungi, yang perlu dihayati, dan perlu dipikirkan nih, bila Anda umat Kristen. Nah, berikutnya nih. Jadi, perayaan Natal atau perayaan Christmas itu, apakah itu berasal dari Yesus? Apakah Yesus mengajarkan perayaan Christmas ini gitu? Nah, itu pertanyaannya. Apakah Yesus Kristus sendiri, apakah Nabi Isa Al-Masih, Yesus Kristus sendiri pernah memerintahkan, apakah Yesus sendiri pernah memerintahkan pengikutnya untuk merayakan perayaan Christmas ini? Nah, itu pertanyaannya. Apakah Yesus Kristus sendiri pernah merayakan perayaan Natal gitu loh? Apakah Yesus sendiri pernah memerintahkan murid-muridnya dan pengikutnya untuk merayakan perayaan Natal ini gitu? Nah, dari mana nih asal usul perayaan Natal ini? Dari mana asal usul perayaan Christmas ini? Apakah itu merupakan ajaran asli Yesus? Apakah Yesus pernah mengajarkan dan memerintahkan perayaan Natal ini? Apakah ada bukti dan referensinya dalam Alkitab Bible? Coba Anda renungkan, Anda pikirkan secara jernih. Jadi, tidak cukup kita cuma ikut-ikutan mengekor, mempercayai sesuatu, cuma beriman. Jadi kita harus belajar dan meneliti nih. Kita harus memeriksa nih. Kita harus mengkaji, kita harus meneliti asal-usul sejarah nih. Baik, jadi langsung aja nih ya, to the point. Jadi perayaan Christmas itu sebenarnya tidak ada dasar buktinya, tidak ada dasar pondasinya, tidak ada dasar referensinya di dalam Alkitab Bible gitu. Jadi di dalam Alkitab Bible itu, di situ kata-kata Christmas pun tidak ada, tidak akan Anda jumpai. Terus tanggal 25 Desember itu, tanggal 25 Desember yang dikiranya merupakan hari kelahiran Yesus, nah buktinya pun tidak ada di dalam Alkitab. Jadi Yesus Kristus, Nabi Isa Al-Masih tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Tidak ada buktinya di dalam Alkitab. Tidak ada ayatnya. Baik, kita langsung buka aja Alkitab nih ya, Alkitab atau kitab Bible. Kita langsung buka aja tepat di mana ada nubuat yang berkaitan dan berhubungan dengan pokok bahasan yang kita bahas kali ini. Langsung aja ini saya tunjukkan tepat pada sasarannya, yaitu kitab Yeremia nih, ya, kitab Yeremia 10 ayat 1. Baik, kita baca pelan-pelan. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu. Nih, dengar baik-baik nih ya. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Ini yang warna kuning yang saya garis merah, ini aja poin-poinnya ya, yang terpenting. Yang ketiga nih, untuk menyingkat waktu,
Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Sekali lagi, sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Nah, perhatikan baik-baik kata kesia-siaan. Nah, di sini kunci utamanya nih, sia-sia. Sia-sia itu artinya apa? Ya sia-sia. Sia-sia itu artinya nggak ada gunanya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, tidak bermanfaat. Jadi buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran, buang-buang energi, buang-buang uang, dan lain-lain sebagainya. Nah, sia-sia. Nah, bukankah berhala itu pohon kayu? Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat, oleh tukang kayu? Ayat 4. Orang memperindah-Nya dengan emas dan perak. Orang memperindah-Nya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara. Jadi apa yang tidak dapat berbicara? Nah, itu tadi pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, dikerjakan dengan pahat oleh tukang kayu, diperindah dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu atau pohon itu, ini maksudnya nih pohon Natal, pohon Christmas nih. Berhala atau pohon tersebut, yaitu pohon Natal atau pohon Christmas, berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Kan mirip orang-orangan tuh kan, dibikin bentuk orang. Nah, berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya. Jadi kayu itu, pohon itu tadi itu, pohon Natal, pohon Christmas, orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Jangan takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Baik, jadi itulah ramalan dan prediksi nubuat yang tertulis dalam kitab Yeremia. Oke, sekali lagi, jadi tadi itu Alkitab tuh ya, dari Alkitab. Oke, jadi demikianlah tadi teman-teman saudara sekalian. Jadi sebagaimana yang Anda lihat, ini ayatnya sudah jelas sekali, ayatnya begitu terang benderang, gamblang sekali. Dan saya yakin masih ada saja teman-teman dari umat Kristen yang masih keras kepala, masih ngeyel, masih bertutup hati dan pikiran. Dalil buktinya sudah jelas dari Alkitab mereka sendiri, dari kitab Al-Bible tuh. Jadi kita lihat di sini ada nubuat profesi, ada nubuat prediksi yang tertulis dalam Alkitab mereka sendiri. Tapi di sisi lain kita melihat realitas dan kenyataannya yang terjadi. Jadi antara nubuat dan prediksi dan kenyataan yang kita lihat di masyarakat itu nyambung sekali tuh, jelas sekali. Tidak bisa diingkari kan. Barangkali ada umat Kristen yang masih menyanggah dan menyangkal, itu berhala itu bukan yang dimaksud berhala di situ bukan pohon Natal, bukan pohon Christmas katanya. Coba saya kasih tahu ya. Yang namanya berhala itu bukan hanya berbentuk orang atau yang jelas gamblang-gamblang. Yang dinamakan berhala itu bukan semata-mata langsung berbentuk kayu atau orang-orangan. Itu segala macam, berhala itu bisa segala macam, bisa bentuk orang-orangan, bisa bentuk binatang, makhluk, berupa kayu, dari batu, baik dari pohon, segala macam lah, segala objek bentuk material, wujud kebendaan yang dipuja-puja, yang dipuji-puji orang, yang diagung-agungkan orang. Dan itu bisa berupa apa aja, baik berupa gambar, patung, baik menyerupai makhluk hidup, baik manusia atau hewan, pohon, apapun bentuknya diambil-ambil. Dan itu sekali lagi seperti yang sudah saya bilang, itu jelas sekali gitu prediksi nubuat situ. Pohon yang ditebang dan dipungut orang, digotong dari hutan, diangkat, diperkuat dengan palu dan kayu supaya jangan goyang. Terus orang memperhias dengan dekorasi emas dan perak. Jelas banget itu.
Jadi kalau ada teman-teman umat Kristen yang masih menyangkal dan menolak, ini kebangetan sekali lah. Baiklah teman-teman semuanya, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau saya mau berhenti sampai di sini dalam mengupas pokok bahasan dan kajian kita kali ini, kalau saya mau berhenti sampai sini, ini seharusnya sudah cukup buat teman-teman atau bagi umat Kristen yang berbuka hati dan berbuka pikiran. Jadi kalau saya mau berhenti sampai di sini, harusnya pokok bahasan ini sudah cukup gitu ya. Tapi sebelum saya berlanjut, bagi teman-teman yang mau melihat selanjutnya, bagi teman-teman yang masih penasaran dan mau melihat kelanjutannya, nih bagian kedua taruhlah, silakan di subscribe dulu, pencet tombol subscribe, di like, di share, biar dapat pahala dalam menyebarkan kebenaran. Di subscribe, di share, pencet tombol, tulis komen yang baik-baik. Baiklah saudara sekalian, kita lanjutkan pokok bahasan kita kali ini, kajian sejarah di bulan Desember memasuki hari perayaan Natal, perayaan yang sangat terkenal dan populer di Eropa khususnya. Sejarah dan asal-usul perayaan Natal atau Christmas nih. Jadi dari mana nih asal-usul perayaan Christmas atau Natal tersebut? Kenapa perayaan Christmas atau Natal selalu kental, selalu diasosiasikan atau dikonotasikan dan selalu lengket dan kental dengan pohon Natal nih? Jadi kenapa pohon Natal itu selalu identik dengan perayaan Christmas? Kenapa perayaan Christmas itu menggunakan lambang pohon Natal? Jadi kenapa mesti pohon Natal nih? Jadi kenapa atau mengapa bukan pohon-pohon yang lainnya nih? Kenapa bukan pohon padi? Kenapa mengapa bukan menggunakan pohon pisang? Mengapa mereka tidak menggunakan pohon jeruk atau pohon korma? Mengapa mereka tidak menggunakan apalagi ya, misalnya pohon kangkung? Ya segala macam lah. Kenapa mesti pohon Christmas nih? Ada apa sih? Ada apa sih di balik pohon Christmas tersebut? Baiklah, sekarang kita mau lihat referensinya dulu nih ya. Kita buka some referensi dari para sejarawan. Kita buka referensi dari buku Kempston Encyclopedia nih, edisi 1998. Dalam buku tersebut tertulis sebagaimana terlihat sini. Tree worship was common feature of religion among Teutonic and Scandinavian people northern Europe before their conversion to Christianity. German settler brought the Christmas tree custom to the American colony in 17th century. By 19th century, its use was quite widespread. Oke, jadi demikianlah saudara, rekan-rekan sekalian, sebagaimana tertulis di buku ensiklopedia ini, bahwasanya tradisi perayaan pohon Natal, tradisi perayaan tersebut sudah ada sebelum adanya penyebaran agama Kristen. Jadi orang-orang dahulu, orang-orang zaman dahulu, para penyembah berhala, sebelum adanya agama Kristen ini, mereka sudah mempunyai tradisi untuk merayakan kepercayaan mereka. Jadi orang-orang para penyembah berhala, mereka mempercayai bahwa pohon Natal ini memiliki kekuatan mistik atau memiliki kekuatan supernatural nih, untuk melindungi diri nih. Jadi filosofinya begitu kan. Di Eropa dan di daerah Eropa itu kan dulu ada 4 musim, atau ya maksudnya sampai sekarang juga begitu kan, ada 4 musim ya, musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Nah itu kalau di musim gugur dan musim dingin kan, pohon-pohon itu kan pada berguguran, pada rontok tuh daun-daunnya. Nah ini ada satu pohon yang unik nih, aneh, spesial nih. Jadi menurut prasangka anggapan mereka, nah ini pohon ini pasti mempunyai keistimewaan. Jadi mereka mempercayai bahwa pohon tersebut memiliki kekuatan mistik dan supernatural karena pohon tersebut tahan lama, tahan banting gitu. Dia nggak pernah gugur nih. Jadi mau musim panas, musim dingin, musim gugur, pohonnya itu anteng aja, aman aja, nggak pernah rontok, nggak pernah punah gitu. Jadi dia sepanjang zaman, sepanjang musim, dia pohon ini
manteng aja. Nah, nggak pernah gugur, nggak pernah rontok. Nah, makanya pohon tersebut digunakan sebagai lambang atau simbol keabadian. Nah, itu dalam anggapan kepercayaan tradisi mereka. Oke, baiklah. Berikutnya nih, menurut buku Grolier's Encyclopedia nih, the church did not observe a festival for celebration of the event of Christmas until 4th century. Jadi gereja itu sebenarnya dulu juga tidak merayakan perayaan Christmas sampai pada abad keempat. Jadi sebelumnya tidak ada perayaan Christmas dan gereja pun tidak merayakan perayaan Christmas. Dan itu mulai adanya perayaan Christmas itu mulai pada abad keempat. Nah, itu pun tidak ada lambang-lambang kayak seperti pohon Natal. Jadi pohon Natal dulu belum dipakai gitu dalam perayaan Christmas tersebut. Nah, jadi baru pada abad 17. Jadi setelah abad 17, nah di situ mulai dari daerah Eropa bagian utara itu, daerah Strasbourg, Prancis, lalu mulai menyebar ke negara Jerman, ke negara Inggris, dan akhirnya sampai ke Amerika. Oke, baiklah teman-teman dan rekan-rekan sekalian, bila Anda semuanya masih mengikuti pokok dan kajian sejarah asal-usul perayaan Natal nih, bila Anda masih terus mengikuti kajian ini, kajian sejarah dan asal-usul bagaimana perayaan Natal atau Christmas tersebut berawal. Jadi jangan kemana-mana dan ikuti terus sampai akhir, karena masih banyak hal yang perlu diungkap, yang perlu dibuka untuk diketahui bersama. Nah, berikutnya kita akan melihat nih kenapa Christmas atau perayaan Natal tersebut dirayakan pada tanggal 25 Desember nih. Mengapa mesti tanggal 25 Desember? Dari mana mereka mendapatkan penanggalan tanggal 25 Desember tersebut? Mengapa mesti tanggal 25 Desember? Dari mana asal usulnya tuh? Awal mulanya bagaimana tuh? Terus berikutnya juga kita akan mengupas dan membahas dan meneliti. Nah, terus bagaimana dengan sosok dan tokoh Santa Claus nih? Santa Claus, sosok dan tokoh yang digambarkan memakai baju merah, kostum baju merah, terus jenggotnya putih tebel banget, terus pakai topi merah gitu kan, terus membawa karung gede yang berisikan hadiah, terus bagi-bagi hadiah. Nah, itu siapa sebenarnya sosok Santa Claus tersebut? Nah, berikutnya kita akan mengupas hal ini. Baik, jangan kemana-mana dan ikuti terus sampai selesai nih. Oke, berikutnya saya kutip dari buku Encyclopedia Britannica, ini edisi 1998, sebagaimana yang Anda lihat. He wrongly date the birth of Christ according to the Roman system. Nah, ini kekaisaran Romawi, raja atau kaisar Romawi Konstantin, dia yang berperan besar dalam menciptakan dan meresmikan doktrin dan kepercayaan Kristen sebagaimana yang kita ketahui saat ini. Jadi Roman Konstantin yang banyak berperan dalam menciptakan tradisi dan peradaban bangsa Eropa dan Amerika saat ini, termasuk status dan pribadi Yesus sebagai Tuhan, itu diresmikan tahun 325 Masehi itu, di mana waktu itu diadakan konferensi atau muktamar yang dipimpin oleh Kaisar Konstantin, dan dia meresmikan, mengesahkan Yesus sebagai Tuhan itu. Oke, baiklah, kita berlanjut. Jadi tanggal 25 Desember itu sekali lagi bukan tanggal hari kelahiran Yesus ya. Jadi tidak ada bukti ayatnya sama sekali dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Bahkan dalam sejarah, menurut sejarah, tanggal 25 Desember itu sebenarnya merupakan hari kelahiran Dewa Mitra. Nah, Dewa Mitra itu adalah Dewa Matahari gitu. Atau dengan kata lain, Mitra itu merupakan sosok pribadi yang dipercayai sebagai perwujudan titisan atau penjelmaan Dewa Matahari. Nah, masyarakat kuno bangsa Romawi, mereka itu kan dulunya dikenal dengan tradisi budaya dan customnya yang mempercayai berbagai macam dewa nih. Jadi Tuhan-Tuhanan tuh, perwakilan Tuhan gitu.
Jadi ada berbagai macam dewa-dewi. Nah, dewa-dewa itu mereka mempercayai sebagai sosok penjelmaan Tuhan atau perwujudan Tuhan atau manifestasi dari Tuhan, perwakilan Tuhan gitulah. Nah, itu nama-nama dewa itu masih sering kita dengar. Kata-kata dan nama dewa mereka itu masih sering kita dengar bahkan di zaman-zaman sekarang ini nih. Nama-nama seperti Apollo, itu dewa matahari dan musik. Ada Diana atau dewa bulan dan sang pemburu. Ada dewa Jupiter atau dewa langit. Terus ada dewa Mars tuh. Nah, dewa perang. Ada Merkuri juga. Ada dewa Minerva, dewa kebijakan. Ada Neptune tuh, dewa laut. Terus ada Venus tuh, dewa cinta dan kasih sayang kan. Nah, salah satunya yang sangat terkenal adalah Dewa Mitra. Nah, Dewa Mitra ini sekali lagi seperti yang tadi saya bilang, itu merupakan sosok perwujudan penjelmaan dewa matahari. Nah, kan orang zaman dahulu menganggap bahwa matahari itu kan merupakan sumber penerangan gitu loh. Tanpa ada matahari kan dunia jadi gelap gitu. Jadi matahari dipandang merupakan sebagai Tuhan gitu loh. Oke, jadi kalau kita belajar ya, kalau kita kaji, kita pelajari dan kita teliti, ini ada kemiripan, ada kesamaan antara sosok pribadi Mitra, jadi Dewa Mitra tadi itu ya, yang lahir pada tanggal 25 Desember. Jadi ada kesamaan dan kemiripan antara sosok Dewa Mitra dengan sosok pribadi Yesus. Nah, Mitra itu dulu dikenal dengan sebutan Sun God. Nah, Sun sini maksudnya matahari, S-U-N, Sun God. Nah, Tuhan matahari. Nah, Mitra waktu itu oleh masyarakat kuno bangsa Romawi, sosok Mitra ini dikenal sebagai sosok guru atau pengajar yang bepergian berkelana. Mitra juga dikenal dikenal sebagai sosok pengembala domba. Mitra juga dikenal sebagai sosok penebus dosa dan cahaya penerang. Jadi Mitra ini lahir pada tanggal 25 Desember. Mitra juga memiliki 12 murid. Sama kayak Yesus punya 12 murid. Terus Mitra juga dikabarkan mati terus dibangkitkan lagi pada hari ketiga. Nah, jadi ini ada kesamaan dan kemiripan antara sosok Dewa Mitra yang disembah oleh masyarakat kuno bangsa Romawi dengan doktrin, ajaran, dan ritual peribadatan agama Kristen saat ini gitu. Jadi sekali lagi ada kemiripan dan kesamaan dengan tradisi penyembahan berhala, penyembah Dewa Matahari Mitra dengan tradisi peribadatan dan doktrin agama Kristen saat ini gitu. Nah, ini artinya dengan kata lain menunjukkan bahwa agama Kristen atau kekristenan yang kita kenal saat ini sebenarnya merupakan kelanjutan dan terusan dari warisan para penyembah berhala zaman dahulu gitu. Nah, ini sebenarnya buktinya ada gitu, Sun. Bukti arkeologinya ada, sampai saat ini masih ada puing-puing dan bekas-bekasnya tuh. Ada arca, ada batu ukiran dan arca. Jadi semuanya ada buktinya gitu. Bisa dilihat kalau Anda pergi ke Eropa di daerah Inggris, perbatasan Inggris sana. Itu ada tempat situs dulu para penyembah Mitra itu. Ada puing-puingnya. Nah, sebelum saya berlanjut nih, saya mau kupas mengenai Paulus dulu nih. Sosok Paulus dulu. Karena Paulus ini merupakan sosok yang berpengaruh, merupakan salah satu pencetus, pelopor dan pendiri agama Kristen nih. Jadi Paulus merupakan salah satu sosok pencetus, pelopor dan pendiri agama Kristen atau ideologi lambang salib ini. Oke, baik. Jadi kenapa saya kupas dan saya bahas ini? Ini karena nanti satu sama lain itu saling nyambung gitu lah. Jadi kalau Anda tetap mengikuti pokok bahasan ini sampai selesai, nanti mudah-mudahan Anda dan kita semua akan mengerti gitu ya, teka-teki sejarah. Jadi kalau Anda ikuti sampai akhir pokok bahasan ini, nanti Anda bisa tahu gitu rentetan sejarah,
kronologi kejadian sejarah. Jadi Anda akan tahu, bisa menggabungkan antara potongan-potongan misteri itu, potongan-potongan teka-teki misteri itu nanti bisa gabung jadi satu, nyambung jadi satu. Oke, jadi langsung aja mengenai Paulus nih, sosok Paulus. Jadi Paulus itu yang jelas bukan murid Yesus nih. Kan Yesus punya 12 murid. Yesus punya 12 murid dan masing-masing muridnya itu diutus ke 12 suku Israel. Nah, Paulus ini bukan murid Yesus. Paulus ini baru muncul belakangan setelah kepergian Yesus. Nah, Paulus ini dikenal sebagai seorang murtad. Jadi Paulus ini adalah seorang murtad, seorang apostat. Paulus ini yang telah menyimpang dari ajaran kebenaran asli Yesus. Paulus ini adalah orang Yahudi, setengah Yahudi dan setengah Yunani gitu. Terus Paulus ini punya keluarga negaraan Romawi. Nah, Paulus inilah orang yang telah menyebarkan, berperan besar dalam menyebarkan kabar burung dongeng. Nah, Paulus inilah yang telah menyebarkan berita kebohongan dan dongeng dan hoax. Paulus yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kata Paulus, wah, Yesus itu sebenarnya adalah Tuhan sendiri yang turun menjelma dalam bentuk manusia, yang kemudian turun ke bumi untuk berkorban menebus dosa. Nah, itu kata Paulus, berita kebohongan yang disebarkan oleh Paulus. Oke, jadi sekali lagi jadi sebenarnya Paulus itu adalah musuhnya Yesus gitu loh. Jadi Paulus itu sebenarnya adalah musuh dalam selimut. Paulus ini orang yang telah merusak, yang telah mengganti-ganti ajaran asli Yesus dan merubahnya menjadi jalan singkat potong jalan. Jadi agama Kristen atau ideologi lambang salib ini adalah jalan singkat potong jalan, ajaran mitos, tahayul, ajaran fiksi, ciptaan Paulus ini gitu. Jadi Yesus itu kan sebenarnya identitas Yesus yang sebenarnya, Yesus itu kan sebenarnya adalah nabi dan rasul. Yesus itu adalah nabi yang diutus oleh Tuhan. Yesus itu mengajarkan ajaran tauhid monoteistik. Nah, kemudian oleh Paulus, pertama Yesus sendiri udah ditolak. Yesus sendiri udah ditolak dan oleh umatnya sendiri, oleh umat Yahudi, oleh orang kaum Farisis dan Sadusi, Yesus mau dikejar-kejar, mau ditangkap. Dan udah gitu bangsa Romawi, prajurit Romawi, para penjajah, para imperialis, mereka juga berniat kerjasama dengan kaum Farisis. Dia mau menangkap Yesus. Jadi Yesus sendiri dari awal mulanya udah ditolak, udah dikhianati oleh bangsanya sendiri. Kemudian ditambah lagi oleh Paulus ini, Yesus difitnah, dikhianati. Yesus dijadikan korban sebagai tumbal gitu. Nah, Paulus inilah musuh dalam selimut. Paulus inilah orang yang telah menyebarkan kebohongan, hoax. Paulus inilah yang telah menyebarkan Injil palsu ke Eropa dan ke bangsa-bangsa Romawi gitu. Paulus itu bukan muridnya Yesus yang asli gitu. Nah, setelah kepergian Yesus, nih orang yang bernama Paulus ini pergi ke Eropa, ke Yunani dan Romawi. Kemudian Paulus ini menyebarkan berita bohong, kabar burung. Nah, oke, jadi gini deh. Yesus itu kan nabi dan rasul. Yesus itu dikirim dan diutus oleh Tuhan. Jadi Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus diutus oleh Tuhan untuk membawa dan menyampaikan kebenaran Injil. Nah, Injil itu apa? Injil itu adalah petunjuk kebenaran dan pedoman hidup bagi masyarakat bangsa Israel agar mereka mematuhi hukum Taurat atau mematuhi hukum Tuhan. Nah, jadi Injil itu bukan lambang salib. Jadi Injil yang sebenarnya itu bukan ideologi lambang salib seperti yang diakui umat gereja itu. Jadi Injil itu terbatas hanya untuk masyarakat bangsa Israel pada waktu itu, pada zaman dan pada waktu itu. Jadi Injil itu adalah pedoman hidup agar bangsa Israel, bangsa Yahudi mematuhi hukum. Nah, kalau mereka taat dan mematuhi hukum, mereka akan selamat masuk surga. Nah, itu Injil dulu. Jadi Injil itu apa? Jangan dicampur aduk dengan ideologi lambang salib. Jadi itu sama sekali nggak ada hubungannya gitu. Nah, setelah kepergian Yesus, si Paulus ini tadi, Paulus menyimpang keluar jalur dan Paulus pergi ke bangsa Eropa, bangsa Yunani dan bangsa Romawi. Paulus menyebarkan hoak, menyebarkan berita kebohongan, menyebarkan Injil yang berbeda dari ajaran Yesus yang sebenarnya. Jadi Paulus ini
Paulus inilah yang telah menyebarkan Injil palsu tadi, ideologi lambang salib. Paulus yang telah menyebarkan berita kebohongan, katanya Tuhan telah turun ke bumi, menjelma dalam bentuk manusia, datang untuk menebus dosa untuk seluruh umat manusia gitu. Nah, ketika berita kebohongan ini tersebar, karena sangat mudahnya, sangat menarik, sehingga orang banyak yang terpengaruh, banyak yang tertarik. Nah, ketika berita ini sampai ke Kaisar Konstantin, nah berita ini begitu mudahnya diterima gitu, karena ada kepentingan politik juga, ada. Jadi dengan kata lain, Kaisar Konstantin yang berkuasa di pemerintahan dan kerajaan Romawi waktu itu, Kaisar Konstantin melihat adanya keuntungan, sesuatu yang menguntungkan bagi kehidupan masyarakat bangsa Romawi, atau sesuatu yang menguntungkan bagi kehidupan masa depan bangsa Romawi gitu. Jadi gini, bangsa Romawi atau kerajaan Romawi waktu itu kan merupakan kerajaan di Eropa, kerajaan Barat yang sedang berkuasa, yang sedang berjaya-jayanya gitu, sedang unggul di peradaban kehidupan bangsa Eropa. Nah, itu kerajaan Romawi, kerajaan yang berkuasa dan berjaya dengan segala jajahannya gitu. Jadi bangsa dan kerajaan Romawi punya tempat-tempat jajahan. Nah, pada waktu itu karena situasi dan masanya sangat kritis, bangsa Romawi sedang bersaing, kerajaan Romawi sedang bersaing dengan kerajaan Persia. Terus kerajaan Romawi juga mempunyai wilayah-wilayah jajahan. Nah, karena situasinya sangat genting, sangat kritis, Kaisar Konstantin waktu itu yang memerintah zaman atau tahun 312. Jadi Kaisar Konstantin berkuasa dari tahun 312 sampai 337 Masehi. Nah, pada masa dan zaman tersebut, itu situasi dan keadaannya sangat genting, sangat kritis. Oke, jadi sepengetahuan saya nih, kalau tidak salah, jadi Kaisar Konstantin itu merupakan raja atau kaisar yang terakhir nih dari kerajaan Romawi. Karena sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, di zamannya dia waktu itu, situasinya sangat gawat dan sangat genting karena kerajaan Romawi berada di ambang kehancuran. Nah, kenapa kerajaan Romawi berada di pintu dan di ambang kehancuran? Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, karena kerajaan Romawi ini memiliki banyak wilayah jajahan yang sangat luas, dan masing-masing wilayah jajahannya menuntut dan minta untuk memerdekakan diri, pengen melepaskan diri dari pemerintahan Romawi gitu. Karena terlalu banyaknya wilayah jajahan, jadi itu sulit untuk mengontrol dan sulit untuk mengendalikan. Nah, itu faktor yang pertama. Jadi, faktor atau alasan yang kedua itu karena konflik internal dari tubuh kerajaan atau dalam pemerintahan Romawi sendiri. Jadi ada konflik internal, ada skandal moral, dan ada korupsi di antara para pejabat kerajaan Romawi. Nah, karena Kaisar Konstantin mengetahui bahwa kerajaan Romawi tidak bisa bertahan lama dan di ambang kehancuran, akhirnya Kaisar Konstantin berpikir dan berusaha untuk memutuskan sesuatu. Kaisar Konstantin berpikir dan merencanakan strategi dan cara bagaimana caranya agar kerajaan Romawi itu tetap bisa berjaya dan berjalan, tapi dengan cara lain gitu. Jadi Kaisar Konstantin berpikir dan menjalankan strategi bagaimana agar kejayaan kerajaan Romawi itu tetap bisa diwariskan, tetap bisa berjalan. Bagaimana agar kejayaan dan kekuasaan kerajaan Romawi itu tetap bisa mengontrol, bisa menguasai dan mengendalikan massa, bisa menguasai dunia, tapi dengan menggunakan basis agama gitu. Nah, itu alasan yang ketiga tadi itu. Alasan dan faktor lain kenapa Kaisar Konstantin memutuskan sesuatu adalah karena seperti yang tadi saya bilang,
di kehidupan masyarakat kuno bangsa Romawi waktu itu. Nah, waktu itu kan banyak sekali sistem pemujaan terhadap dewa-dewa gitu. Jadi banyak penyembahan berbagai macam berhala, penyembahan terhadap berbagai macam dewa. Jadi banyak dewa-dewa, banyak tuhan-tuhanan gitu lah. Nah, itu masing-masing saling berbeda gitu dalam kehidupan masyarakat Romawi kuno. Nah, udah gitu Dewa Mitra itu dewa yang disembah oleh masyarakat Romawi itu asalnya kan asal mulanya itu dari negeri Persia gitu. Jauh sebelumnya. Udah 1200 tahun sebelum munculnya agama Kristen. Jadi Dewa Mitra itu asal usulnya dalam sejarahnya merupakan penyembahan bangsa Persia gitu. Nah, bangsa Romawi memandang pemujaan Dewa Mitra ini merupakan dewanya musuh gitu, karena bangsa Persia kan. Jadi sekali lagi, Dewa Mitra ini adalah dewa pemujaan bangsa Persia gitu. Jadi Kaisar Konstantin berkeinginan untuk bagaimana caranya agar bagaimana menyatukan masyarakat bangsa Romawi waktu itu. Jadi Kaisar Konstantin berkeinginan bagaimana untuk menyatukan masyarakat Romawi dalam satu ideologi agama yang resmi gitu. Nah, makanya ketika Kaisar Konstantin mendengar dan melihat sepak terjang si Paulus, si Rasul palsu tadi itu yang telah menyebarkan Injil palsu dan ideologi lambang salib. Ketika Kaisar Konstantin mendengar sepak terjang Paulus dengan berita agama yang disebarkannya, yaitu kekristenan dari ideologi lambang salib. Nah, Kaisar Konstantin melihat, wah ini ada untungnya nih, kebenaran nih, kebetulan nih. Jadi Kaisar Konstantin berkeinginan dan membuat strategi bagaimana caranya untuk menyatukan masyarakat bangsa Romawi dalam satu ideologi, dalam satu agama yang resmi. Nah, makanya Kaisar Konstantin waktu itu langsung menerima penyebaran agama Kristen secara mudah. Bukan hanya itu saja, Kaisar Konstantin kemudian juga dia sendiri masuk agama Kristen, jadi Kaisar Konstantin menerima penyebaran agama Kristen. Kaisar Konstantin kemudian dia sendiri masuk agama Kristen. Kemudian setelah itu Kaisar Konstantin juga meresmikan dan mengesahkan agama Kristen, ideologi lambang salib itu sebagai agama resmi pemerintahan kerajaan Romawi. Nah, disitulah peran serta Kaisar Konstantin, peran besar dia dalam menciptakan agama Kristen, sehingga agama Kristen menjadi agama besar sebagaimana kita ketahui saat ini. Itulah sebabnya agama Kristen itu kenapa kok kebanyakan di Eropa gitu. Kenapa kebanyakan di Eropa dan Amerika? Ya karena memang asalnya dari sana gitu. Kenapa orang-orang Kristen itu kebanyakan orang-orang Eropa dan orang-orang Barat, orang Amerika? Karena memang asalnya dari sana gitu. Karena yang mencetuskan, yang pendirinya adalah ya Kaisar Konstantin, raja dan penguasa kerajaan Romawi. Jadi dua tokoh ini, Paulus si Rasul palsu yang telah menyebarkan berita kebohongan Injil palsu. Nah, ini satu tokoh, dan tokoh yang satunya lagi Paulus. Jadi dua tokoh ini yang berperan besar dalam menciptakan dan mengesahkan agama Kristen atau kekristenan. Itulah sebabnya mengapa markas pusat agama Kristen atau gereja Katolik letaknya kenapa ada di Eropa, kenapa ada di Roma, Italia, di Vatikan. Terus Paulus Yohanes itu yang kita kenal. Kenapa Paulus dikenal sebagai pemimpin besar gereja Katolik yang bermarkas di Vatikan di Roma, Italia? Itu karena peran serta Kaisar Romawi. Nah, jadi disitulah kuncinya tuh, asal mula bagaimana agama Kristen muncul. Itu karena peran serta Kaisar Romawi. Jadi Kaisar Romawi yang telah mengsosialisasikan, yang telah mengesahkan, yang telah menginstitusikan sehingga agama Kristen menjadi agama besar di Eropa, menyebar semenjak itu. Dan bukan hanya itu saja,
Kaisar Konstantin juga mewariskan sebidang tanah yang sangat luas, sekitar berapa tuh luasnya? Silakan teman-teman teliti dan Google sendiri. Itu Vatikan, itu luas wilayah Vatikan itu berapa hektar kira-kira? Bisa Anda, nah itu sekitar 4.700.000 square feet. Nah, 4.700.000 square feet itu berapa hektar di bahasa Indonesianya itu. Nah, itu wilayah pusat markas Gereja Katolik, Kerajaan Kristen yang diwariskan, yang tanahnya diwariskan, diwakafkan oleh Kaisar Konstantin, pemberian dari Kaisar Konstantin untuk menjadikan agama itu sebagai basis. Atau jadi dengan kata lain gini, kerajaan Romawi kan udah hancur nih, sampai sekarang kan tinggal puing-puingnya aja, tinggal nama doang, tinggal sejarahnya doang kan. Nah, kerajaan Romawi sudah hancur, sudah punah, tinggal nama doang. Tapi sampai saat ini telah diteruskan, telah dilanjutkan dan diwariskan, tapi menggunakan basis agama gitu. Nah, makanya agama Kristen atau Gereja Katolik yang merupakan gereja pertama itu merupakan atau kelanjutan, terusan dari keberadaan kerajaan Romawi. Nah, jadi nyambung kan apa yang tadi saya jelaskan di awal mula, di pertengahan sampai saat ini. Nah, itu nyambung kan. Itulah kenapa saya sarankan untuk melihat video ini sampai selesai, karena ini menyangkut kajian ilmu pengetahuan dan sejarah. Nah, ketika Anda memperhatikan secara baik, secara seksama, Anda akan melihat, nah ternyata tuh potongan-potongan teka-teki silang tuh nyambung gitu, secara kronologis. Bagaimana tuh terbentuknya agama Kristen. Jadi semuanya saling tumpang tindih, tumpuk menumpuk, terakumulasi menjadi satu, menjadi suatu tradisi dan ideologi bangsa Barat. Ideologi lambang Kristen, ideologi lambang salib, yang tidak lain menjadikan Yesus. Jadi Yesus itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan agama Kristen gitu loh. Jadi Yesus Kristus, Nabi Isa Al-Masih itu sama sekali tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan ideologi lambang salib. Yesus itu sebenarnya cuman tumbal aja, korban gitu. Atau dengan kata lain, Yesus itu ya sedang pribadi Nabi Isa Al-Masih sedang difitnah, dijajah, disabotase oleh Paulus dan Kaisar Kerajaan Romawi. Nah, bahkan kalau Anda mau tahu ya, yang sebenarnya nih, fakta yang sebenarnya, fakta dan realitas yang sebenarnya adalah bahwa Yesus sendiri tidak pernah mati dan tidak pernah disalib. Jadi sekali lagi, Yesus tidak pernah mati dan tidak pernah disalib. Yang disalib itu adalah orang lain. Yang disalib itu adalah murid Yesus yang bernama Judas Iskariot. Judas Iskariot, salah satu murid Yesus yang telah mengkhianati Yesus, yang telah menunjukkan persembunyian Yesus kepada prajurit Romawi. Jadi yang salah, yang berdosa di sini adalah tentu saja Judas Iskariot, murid yang telah mengkhianati Yesus. Nah, tentu saja Judas Iskariot yang berhak dan wajib untuk dihukum, dicincang dan disalib. Nah, itu secara logika sederhana aja. Jadi Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih diselamatkan oleh malaikat dan diangkat ke sorga. Itulah sebabnya Yesus akan datang lagi kembali yang kedua kalinya. Untuk apa ya? Untuk menjelaskan dan mengklarifikasi ini semua skenario dan drama ini, semua kebohongan, penipuan dan kebodohan yang saling tumpuk menumpuk, terakumulasi ini. Nah, itu nanti pokok bahasan tersendiri nih. Nah, jadi begitulah saudara sekalian. Jadi tanggal 25 Desember itu hari perayaan Natal atau perayaan Christmas yang dirayakan setiap tahun tanggal 25 Desember. Itu sudah jelas bukan hari kelahiran Yesus, tapi merupakan hari kelahiran Dewa Mitra, Dewa Matahari, hasil pewarisan nenek moyang para penyembah berhala, penyembah Dewa Matahari, peninggalan bangsa Romawi kuno. Nah, ini semuanya ada bukti arkeologisnya. Anda bisa pergi ke sana, ke daerah Eropa, daerah perbatasan Inggris, Skotlandia, Skandinavia,
ada situs-situsnya, ada prasasti, ada batu ukiran, ada puing-puingnya masih bisa dilihat. Sekarang juga saya bisa tunjukkan nih sebentar lagi. Kalau Anda teliti, kalau Anda perhatikan di gereja-gereja atau di lambang salib, itulah sebabnya kenapa di lambang salib itu kalau Anda perhatikan seringkali di belakangnya itu, di latar belakangnya ada bundaran lingkaran. Nah, bundaran dan lingkaran itu di belakang tiang salib, nah itu menunjukkan bundaran lingkaran matahari, lambang matahari. Coba Anda perhatikan deh. Nah, lihat tuh ya. Jadi gambar latar belakang bundaran dan lingkaran nih menunjukkan, menandakan lambang sinar matahari nih, lambang dewa matahari nih. Lingkaran dan bundaran selalu ada tuh di belakang lambang salib tuh. Nah, ini berikutnya nih saya tunjukkan di gambar ini. Ini ada gambar arca atau batu ukiran nih, prasasti nih, prasasti yang menggambarkan sosok dan tokoh mitra dewa matahari ini. Nah, ini prasasti arca ini bisa Anda jumpai di museum nih. Jadi di museum di Inggris dan di Eropa sana Anda bisa melihat prasasti ini nih. Nah, ini dalam gambar prasasti dan arca ini di sana menunjukkan bagaimana mitra, sosok yang dikenal dengan penjelmaan dewa matahari ini, itu digambarkan mitra sedang melakukan ritual menyembelih korban tuh untuk mengambil darah atau pertumpahan darah. Nah, pertumpahan darah ini kemudian disajikan sebagai penyembahan, sebagai sesajen atau tumbal untuk penebusan dosa. Nah, darah sebagai tumbal, sebagai sesajen untuk penebusan dosa. Jadi itulah sebabnya kenapa doktrin dan ritual kepercayaan agama Kristen, kenapa doktrinnya, kuncinya dan dasarnya ada di sana. Darah. Kata Paulus, tanpa adanya penumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Tidak ada jalan lain kecuali dengan penumpahan darah, katanya. Nah, ini kan mirip sekali atau niru, ada persamaan dan kemiripan dengan ritual dewa mitra, atau dengan kata lain kekristenan atau agama Kristen, ideologi lambang salib itu ya hasil dari menyontek, mengkopi, menjiplak dari tradisi ritual para penyembah berhala, para pemuja mitra itu dari Tuhan Matahari. Nah, ini buktinya kelihatan jelas kan. Ini bukti nyata nih. Itulah sebabnya kenapa umat Kristen atau umat gereja itu sembahyangnya atau beribadahnya setiap hari Minggu, pada hari Minggu tuh. Nah, hari Minggu itu apa bahasa Inggrisnya? Sunday. Coba aja Anda perhatikan, Sunday, hari Minggu. Sun itu apa? Sun itu kan artinya matahari, S-U-N, matahari. D itu artinya hari, Sunday itu hari matahari. Jelas kan? Sunday, penyembah matahari. Nah, jadi jelas bahwa agama Kristen atau kekristenan, ideologi lambang salib, jalan singkat potong jalan, ajaran mitos, tahayul, ajaran sesat menyimpang, ciptaan Paulus, dan peninggalan kekaisaran Romawi, termasuk tadi Christmas, perayaan pohon Christmas juga dari sana. Terus berikutnya nih, untuk menyingkat waktu, bagaimana dengan Santa Claus? Nah, ini Santa Claus, tokoh Santa Claus yang selalu tampil nih dalam setiap perayaan hari Natal dan Christmas nih. Sosok kakek-kakek yang berjenggot putih tebal, pakai jaket warna merah dan topi warna merah, terus membawa karung, bungkusan karung gede dengan membawa bingkisan hadiah yang dibagi-bagikan. Nah, itu Santa Claus. Nah, sosok, tokoh dan nama Santa Claus pun sebenarnya
Kalau Anda teliti, tidak ada tuh di dalam Alkitab. Nama Santa Claus tidak ada di dalam Bible, dalam kitab Alkitab Bible. Namun yang perlu diketahui, sosok Santa Claus ini sebenarnya ada gitu. Secara pribadi sejarahnya ada gitu. Jadi sosok Santa Claus ini bukan dongeng mitos, tapi dia ada dalam sejarahnya, pribadinya ada gitu maksudnya. Nah, Santa Claus ini sebenarnya adalah nama aslinya adalah Nicholas, Santa Nicholas. Nah, Santa Nicholas ini dikenal sebagai sosok bishop, jadi pemimpin gereja gitu ya, bishop yang lahir kira-kira 300 tahun setelah Yesus. Nah, Santa Nicholas ini dikenal sebagai tokoh yang sangat baik sekali, sangat dermawan, sangat pemurah. Nah, dia sering dikabarkan dalam sejarahnya dia pernah membagi-bagikan hadiah kepada masyarakat kaum miskin. Nah gitu, cuma itu aja. Oke, baik, langsung aja nih, kita buka Alkitab ya. Kita buka Alkitab Bible. Langsung aja kita buka tepat pada sasaran. Dari ucapan Yesus langsung nih. Yesus berkata nih, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, coba kita kaji, kita analisa dulu nih. Kita kaji, kita analisa, kita renungkan, perhatikan baik-baik nih. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Nah, bangsa yang dimaksud dengan bangsa ini siapa? Coba ayo. Nah, kata bangsa di sini maksudnya umat atau kaum. Nah, ini kalau Anda perhatikan, bangsa di sini maksudnya bangsa-bangsa barat, umat Kristen, kaum Kristen tuh. Coba aja kalau nggak percaya, perhatikan ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Nah, yang memuji-muji, yang memuja-muja, yang memuliakan Yesus tuh siapa tuh? Coba. Kan umat gereja atau umat Kristen. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi mereka beribadah, melakukan pujian-pujaan, kebaktian minggu, haleluya, haleluya dengan bibirnya, bersorak-sorai, tapi hatinya jauh dari Yesus. Jadi cuman manis di bibirnya aja, kelihatan di permukaannya aja tuh maksudnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, ayat 7, percuma mereka beribadah kepadaku. Nah, ini lebih jelas lagi nih, percuma. Nah, kata percuma di sini artinya sia-sia, buang-buang waktu, tidak ada gunanya. Percuma mereka beribadah kepadaku. Nah, ini lebih jelas lagi nih ya. Sekarang coba aja Anda renungkan, Anda pikirkan nih. Yang memuja-muja, yang memuji-muji, yang beribadah menyembah Yesus itu siapa coba? Kan umat Kristen nih, kaum Kristen, umat gereja tuh. Percuma mereka beribadah kepadaku. Nah, ini ciri-ciri deskripsinya jelas sekali. Ini kan membicarakan umat Kristen ini. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, jadi ideologi lambang salib, jalan singkat potong jalan itu adalah ajaran sesat, ajaran menyimpang, ciptaan dan buatan Paulus yang didukung, yang disokong oleh rejim penguasa kolonialis Kekaisaran Romawi itu. Nah, jadi agama Kristen, ideologi lambang salib itu adalah perintah manusia. Nah, ayat 8 nih, Yesus berkata lagi nih, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, kan lebih jelas lagi nih. Jadi hukum Tuhan, perintah dan larangan, haram dan halal tidak ada. Hukum Tuhan, perintah dan larangan udah dihapus dan diganti dengan ideologi lambang salib, jalan singkat potong jalan. Nah, termasuk tadi juga tuh
perayaan Paskah, perayaan Natal, Krismas yang tiap tahun dirayakan besar-besaran itu secara megah dan mewah, berkelap-kelip dengan segala macam ornamen, hiasan dan dekorasinya tuh, adat istiadat manusia tuh. Nah, kata Yesus sekali lagi, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, ayat 9 lagi nih, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Nah, tuh Yesus berkata tuh, sungguh pandai, maksudnya sungguh licik kamu, sungguh licik mereka. Mereka mengesampingkan perintah Tuhan demi untuk memelihara adat istiadat mereka tuh, adat istiadat Krismas, Natal tuh. Jadi begitulah teman-teman, rekan-rekan, saudara sekalian. Jadi perayaan tahunan Hari Raya Natal atau Krismas yang di satu sisi mungkin kelihatan indah, kelihatan menarik, kelihatan manis dengan berbagai acara dan tradisi ritual, tukar-menukar hadiah, juga ditambah dan ditumpuk dengan kepercayaan doktrin bahwa Tuhan begitu cinta dan kasihnya lalu memberi hadiah anaknya untuk mati di salib, untuk mati di tiang salib, berkorban menebus dosa. Dan ini di sisi lain justru membuat orang jadi lebih banyak berbuat dosa dan maksiat, disalahgunakan orang karena secara psikologis, secara kejiwaan, karena mereka merasa dosanya sudah ditebus. Akhirnya mereka jadi berpesta pora, berhura-hura, merasa udah bebas, hidup bebas maunya sendiri. Dan perayaan Krismas di dunia barat tidak lebih dari sekedar perayaan hura-hura, pesta pora, dan senang-senang. Oke, baiklah, akan saya buka lagi nih Alkitab. Saya tunjukkan lagi satu ayat yang sangat mengejutkan nih, tepat pada sasaran nih. Ini 1 Korintus 15, ini Paulus berkata nih, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, ini Paulus sendiri, Paulus pencetus, pelopor, dan pendiri agama Kristen, ideologi lambang salib. Nah, kalau Paulus sendiri, pendiri dan pelopornya dan pencetusnya, kalau Paulus sendiri tidak yakin apakah Yesus itu memang benar-benar mati di salib atau tidak ya, kata dia begitu. Jadi kalau Paulus sendiri tidak yakin apakah Yesus memang benar-benar mati atau tidak, nah bagaimana mungkin Anda semuanya umat Kristen, umat gereja begitu yakin dan begitu fanatik mengikuti sesuatu, sementara Anda sendiri tidak memiliki ilmu pengetahuan dan dasar bukti ayat. Makanya Paulus mengawali kalimatnya dengan kata kalau. Nah, kalau itu kan kata yang sifatnya kondisional dan kata yang bersifat bersyarat, andai kata, jikalau, seandainya. Ini artinya Paulus sendiri tidak yakin gitu. Jadi kata Paulus, kalau Yesus tidak mati dan tidak disalib, maka tidak ada kebangkitan. Dan kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka tidak ada agama Kristen. Maka agama Kristen atau kepercayaan kalian semuanya akan sia-sia, percuma, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran, dan buang-buang uang. Oke, jadi kata-kata kalau atau seandainya, andai kata, jikalau. Kata-kata kalau ini kan kata yang bersifat bersyarat atau kata kondisional, kata yang menunjukkan atau memberi indikasi bahwa orang yang bersangkutan tidak yakin, tidak pasti, tidak mutlak atau tidak tahu atau belum terjadi, sesuatu tersebut belum terjadi. Nah, jadi kalau Paulus sendiri tidak yakin, tidak pasti dan tidak tahu, maka itulah sebabnya dia menggunakan kata kalau. Nah, kalau Paulus sendiri belum yakin dan tidak yakin apakah Yesus benar-benar mati atau disalib, terus kenapa Anda semuanya umat gereja, umat Kristen begitu yakin dan fanatik dalam mempercayai sesuatu? Oke, baiklah. Sekarang kita ulangi sekali lagi nih ya. Kita rangkum supaya lebih jelas nih apa yang kita bahas dalam pokok bahasan ini. Jadi kata sia-sia, percuma itu muncul 3 kali dalam Alkitab nih. Jadi kata-kata sia-sia, percuma
Nah, kata sia-sia itu kan artinya percuma, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Nah, jadi agama Kristen, ideologi lambang salib, berserta dengan perayaan tahunan, perayaan Krismas itu semuanya sia-sia, percuma. Dan ini muncul di 3 ayat ini. Ayat 1 Korintus 15:13, Paulus, pendiri agama Kristen, Paulus tidak yakin apakah Yesus memang benar-benar disalib atau tidak. Jadi kata Paulus, kalau Yesus tidak mati disalib, ya berarti semua kegiatan kepercayaan kamu, kegiatan ibadah, perayaan ibadah, dan kebaktian, semuanya sia-sia. Nah, itu Paulus bilang di 1 Korintus 15:13. Nah, ini seolah-olah seakan-akan Paulus menanyakan sesuatu, menyampaikan pertanyaan. Sementara di sisi lain, Yesus pada saat yang bersamaan memberi kepastian, memberi jawaban yang pasti itu. Yesus berkata di Markus 15 ayat 6-13 tuh. Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, percuma mereka beribadah kepadaku. Nah, itu semuanya merupakan ciri-ciri karakteristik dari kehidupan umat Kristen, umat gereja, dengan segala ibadah, perayaan, dan kebaktiannya tuh. Percuma. Nah, ditambah lagi dengan Yeremia 10 ayat 1-10, sudah jelas-jelas dan terang-terang, secara terang dan gamblang, perayaan Krismas, pohon Natal yang ditebang dari hutan, diangkat, digotong, terus didekorasi, dihiasi dengan perhiasan emas dan perak, semuanya sia-sia. Oke, 2 Korintus nih. 2 Korintus 11 ayat 17. Paulus berkata nih, Paulus rasul palsu berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan. Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh. Sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Oke, baik saudara sekalian, sebagaimana yang Anda lihat di belakang saya nih, di latar belakang saya, ini yang warna hijau nih, ini adalah daftar urutan semua ucapan dan perkataan Yesus. Yang warna hijau adalah daftar urutan semua ucapan dan perkataan Yesus. Nah, sementara yang warna merah, ini daftar semua ucapan perkataan Paulus. Nah, kalau Anda pelajari, kalau Anda bandingkan secara teliti, secara seksama, maka Anda akan memahami dan mengetahui bahwa semua doktrin kepercayaan Kristen, lambang salib, ideologi lambang salib, itu semuanya berasal dari ucapan dan perkataan Paulus. Nah, jadi ideologi lambang salib itu semuanya itu adalah jalan dan ajaran Paulus. Nah, sementara Yesus mengajarkan ajaran lain yang tidak diketahui oleh banyak umat Kristen. Nah, ini jadi ajaran asli Yesus itu terpendam, tertutup, bagikan harta karun. Jadi kebenaran asli Yesus itu terbelilit, tertutup oleh kebohongan Paulus. Nah, jadi salah satu cara, metode untuk belajar Alkitab, atau salah satu cara untuk memahami dan menemukan kebenaran Yesus adalah dengan cara meneliti, membandingkan satu dengan yang lain, membandingkan ucapan Yesus dengan ucapan Paulus. Jadi ajaran Yesus itu bertolak belakang, berlawanan arah, kontradiksi, bertubrukan dengan ajarannya Paulus. Baik, itu singkatnya aja sebagai kata pengantar. Silakan Anda lihat di video saya yang lainnya di channel Kristologi dan Studi Perbandingan Agama, siapakah Paulus itu yang sebenarnya. Ini kalau saya kupas semuanya tidak mungkin, karena akan panjang, ini bisa 3 jam nih semuanya. Jadi silakan lihat di video terpisah tersendiri, siapakah Paulus itu yang sebenarnya. Oke, baiklah. Jadi demikianlah akhir dari pokok bahasan dan kajian studi perbandingan dan lintas agama kita kali ini.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa berfaedah, dan bisa membuka pintu hati dan pikiran saudara-saudara semuanya, terutama bagi umat Kristen. Silakan Anda kunjungi di channel saya dengan berbagai pokok bahasan dan video yang berbeda, dengan topik dan pokok bahasan yang berbeda, seperti Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan anak Tuhan, Yesus tidak pernah mati dan tidak pernah disalib, pokok bahasan dan topik mengenai nubuat dan kedatangan Nabi Muhammad yang diprediksi, yang diramalkan dalam Taurat dan Injil, nubuat dan prediksi kedatangan Nabi Muhammad dalam Alkitab Bible. Jangan lupa di-share, di-like, tulis komen yang baik-baik. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Selamat berjumpa kembali di lain waktu pada pokok bahasan dan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.